Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pembelajaran kali ini, saya hanya akan menambahkan atau mencoba menjelaskan kembali mengenai translasi dengan aplikasi yang berbeda. Sekarang, apa itu translasi? Translasi atau pergeseran adalah suatu transformasi yang memindahkan tiap titik pada bidang dengan jarak dan arah tertentu. Jarak dan arah tertentu itu diwakili oleh vektor translasi. Jadi kita ingat kembali materi mengenai vektor yang kalian terima pada saat kalian kelas 10. Yaitu vektor translasinya ini adalah suatu pasangan bilangan terurut A, B. A itu searah dengan sumbu X, jadi ke arahnya kanan atau kiri. Kalau ke kanan dia positif, kalau ke kiri dia negatif. B searah dengan sumbu Y, jadi kalau ke atas dia positif, kalau ke bawah dia negatif. Jadi di sini dapat dituliskan sebagai matriks kolom, jadi matriks yang hanya terdiri dari satu kolom. Perhatikan animasi di samping. Jadi di sini kita punya segitiga ABC ditranslasikan dengan translasi AB. Jadi di sini arahnya ke kanan, B-nya ke atas. Jadi A aksen A ini titik A ditranslasikan sejauh AB maka diperoleh A aksen. B ditranslasikan sejauh AB diperoleh B aksen. Begitu pula C menjadi C aksen. Akibatnya segitiga ABC akan kongruen dengan segitiga A aksen, B aksen, C aksen. Translasi ini ada berbagai macam, ada translasi titik, ada translasi bidang, ada translasi kurva atau garis. Jika translasi T memetakan titik P, X, Y ke titik P aksen, X aksen, jadi P aksen itu dapat kita tuliskan sebagai X aksen, Y aksen. Ini ya, penggambarannya dalam bentuk seperti ini. Maka berlaku hubungan P, X, Y ditranslasikan dengan vektor translasi AB menjadi P aksen, X aksen, Y aksen. Ini ekuivalen dengan P aksennya adalah X ditambah A, Y tambah B. Jadi dia titiknya yang awalnya ini berubah menjadi titik di sini. Jadi cukup dijumlahkan saja. Jadi di sini X aksen, Y aksen itu sama dengan X Y ditambah AB. Sehingga sangat identik dengan penjumlahan matriks atau penjumlahan vektor. Sehingga diperoleh X tambah A, Y tambah B. Misalkan kita mempunyai titik P1,4 ditranslasikan oleh translasi T 2,23 maksud saya. Jadi X aksen, Y aksennya adalah dapat kita cari dengan 14 ditambahkan dengan 23. Jadi titik ini kita jadikan matriks kolomnya. Jadi jadikan matriks kolom 14. Jadi di sini T-nya dituliskan 23. Sehingga dijumlah 1 tambah 23, 4 tambah 3, 7. Sehingga bayangan dari titik P 1,4 oleh translasi T23 adalah 3,7. Untuk menentukan, kita di sini dikasih contoh translasi bidang. Untuk menentukan bayangan hasil translasi bangun datar dapat dilakukan dengan mentranslasikan masing-masing titik sudutnya. Contohnya, tentukan bayangan segitiga ABC, A negatif 1,1, B 2, negatif 4, C negatif 3, negatif 1 oleh translasi T23. Gambar ini tidak menunjukkan segitiga ABC ini, hanya di sini kita hanya sebagai penggambaran bagaimana mentranslasikan bidang. Jadi ini identik dengan yang gambar pertama tadi. Jadi P ditranslasikan menjadi P aksen, R ditranslasikan dengan translasi AB menjadi R aksen, Q ditranslasikan sejauh vektor translasinya dia menjadi Q aksen. Jadi segitiganya masih ekuivalen. Bagaimana cara menyelesaikan soal ini? Jadi tiap titik kita translasikan X aksen, Y aksen. Jadi titik A-nya negatif 1, negatif 1, 1 ditambah 2, 3. Yang ini dijumlahkan diperoleh 1, 4. Jadi titik A yang awalnya negatif 1,1 menjadi A aksen 1,4. Titik B yang awalnya 2 negatif 4 ditranslasikan sejauh 23 menjadi 4 negatif 1. Titik C ditranslasikan sejauh 23
maka menjadi titik C. Jadi ini adalah B aksen, C aksen, negatif 1,2. Translasi kurva, suatu kurva merupakan himpunan titik-titik yang tersusun dengan pola tertentu. Mentranslasikan kurva berarti mentranslasikan semua titik pada kurva. Ambillah titik P, X, Y pada kurva translasi AB, maka X, Y ditambah AB itu kan tadi adalah X aksen, Y aksen. Kita pindah ruaskan AB-nya, jadi X, Y, AB-nya pindah ruas awalnya penjumlahan menjadi bentuk pengurangan sehingga diperoleh X aksen dikurangi A, Y aksen dikurangi B. Dengan demikian, summa X pada kurva memiliki peta X aksen, A dan summa Y pada kurva memiliki peta Y aksen, B dikurangi B maksud saya. Jadi ini semua ada garis G ditranslasikan sejauh AB. Maka bentuk semua titik yang ada di sini ditranslasikan, maka diperoleh di sini G aksen. Kita tidak tahu titik-titik yang terletak di sini. Jadi untuk mentranslasikan bentuk ini dapat menggunakan konsep ini. Tentukan translasi garis lurus. Contohnya carilah persamaan atau bayangan dari persamaan peta atau bayangan dari garis 2X tambah 3Y dikurangi 3 sama dengan 0. Misalkan ini adalah garis 2X ditambah 3Y dikurangi 3 sama dengan 0. Ini hanya sebagai bentuk penggambarannya saja, bagaimana dia bertranslasi. Bagaimana cara menyelesaikannya? Tadi X aksen, Y aksen adalah XY tambah AB. AB-nya adalah negatif 1, 2. Jadi yang ini dipindah ruas. Jadi yang ini dipindah ruas menjadi, karena ini pengurangan menjadi penjumlahan, ini penjumlahan menjadi pengurangan. Sehingga yang awalnya 2X tambah 3Y dikurangi 3 sama dengan 0, X yang di sini digantikan oleh X aksen tambah 1. Jadi menjadi 2 kali X aksen tambah 1. Y yang di sini ada diganti menjadi Y aksen dikurangi 2. Sehingga Y jadi 3, Y aksen dikurangi 2 dikurangi 3. Kita kalikan satu per satu. 2X aksen tambah 2 ditambah 3Y aksen dikurangi 6. Jadi 3 kali 2 ini dikurangi 6 dikurangi 3 sama dengan 0. Sehingga diperoleh 2X aksen tambah 3Y aksen dikurangi 7 sama dengan 0. Jadi persamaan bayangan dari garis 2X tambah 3Y dikurangi 3 sama dengan 0 oleh translasi T negatif 1, 2 adalah 2X tambah 3Y dikurangi 7 sama dengan 0. Sekian untuk pembelajaran hari ini, mungkin mudah-mudahan bermanfaat, mudah-mudahan bisa menambah pengetahuan Anda mengenai translasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.